ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar." Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya khawatir Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, seekor keledai, atau Allah menjadikan bentuknya dengan bentuk himar, keledai. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari pada nomor 691 dan Al-Imam Muslim pada nomor 427. Mana hadis secara global bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa imam di dalam salat merupakan panutan bagi makmum. Mereka tidak boleh mendahuluinya di dalam gerakan salat mereka, tetapi mereka mestinya mengikuti gerakan imam, sehingga beliau memberikan ancaman yang amat besar bahwa orang yang mendahului imam dengan mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya ataukah dengan yang lainnya, Allah akan mengubah bentuk kepalanya dengan bentuk himar. Dan tahu Allah akan mengubah bentuk tubuhnya dengan bentuk himar. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Allah ubah kepalanya dengan kepala himar? Para ulama menyatakan satu dari dua makna. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala akan menjadikan sifat dia seperti sifat keledai. Apa sifat keledai? Suka membangkang, sulit mendengar arahan, pemiliknya. Maka orang yang bertentangan dengan hukum Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, dia telah mengetahui itu tidak boleh, tetapi tetap saja melanggarnya, maka tidak menutup kemungkinan semakin hari otaknya, kepalanya, sifatnya, karakternya akan semakin menyerupai daripada karakter himar, seekor keledai. Makna yang kedua, dan ini yang paling kuat, bahwa tidak menutup kemungkinan Allah akan mengubah bentuk kepalanya dan postur tubuhnya dengan bentuk himar. Allah Maha Mampu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla wa Ala. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa di sana ada sebuah kisah, ada seorang yang menyatakan kepada sebagian ulama yang sedang menyampaikan hadis Nabi, bahwa kalian seringkali menyampaikan hadis-hadis Nabi yang tidak mungkin terjadi dan mustahil. Dia pun menyebutkan salah satu dari hadis yang dia maksud itu adalah hadis ini. Buktinya sepanjang sejarah nggak ada manusia yang Allah ubah kepalanya menjadi kepala himar. Maka disebut oleh sebagian ulama, seketika itu ketika dia memperolok-olok hadis Nabi tersebut, seketika itu Allah mengubah kepalanya menjadi kepala himar. Ini disebutkan dalam kitab Umdatul Qari dan di dalam beberapa kitab yang lainnya. Demikian dinukilkan oleh sebagian para ulama. Jangan pernah kita memperolok-olok hadis Nabi SAW, karena beliau berbicara dengan wahyu dari Allah Jalla wa Ala, bukan dengan hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Dari hadis di atas kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, tidak bolehnya bagi seorang makmum mendahului imam di dalam gerakan salat. Apakah hanya dalam mengangkat kepala saja dari ruku dan sujud, ataukah dalam semua pergerakan? Jawabannya dalam semua pergerakan, karena telah datang hadis yang lain dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Alladzi yakhfadhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan." Sesungguhnya makmum yang mengangkat kepalanya dan menurunkan kepalanya, maksud mengangkat kepalanya apa? Bangkit dari ruku sebelum imam bangkit dari sujud sebelum imam bangkit. Dan ini maksud dengan menurunkan kepalanya sebelum imam menurunkan kepalanya apa? Turun ruku sebelum imam turun ruku, turun ke sujud sebelum imam turun ke sujud. Kata Nabi, makmum yang seperti itu innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Ubun-ubunnya itu ada di tangannya syaitan. Menerangkan apa? Bahwa tingkah dan perbuatan yang seperti itu memudahkan syaitan menyesatkan dia di luar
salat setelah menyesatkan dia dalam urusan salat. Ini menerangkan kepada kita bahwa terkadang menyelisih perkara agama yang menurut kasat mata kita kecil, tetapi akibatnya sangat fatal. Akibatnya sangat buruk. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilatiz zillatu was-sigharu 'ala man khalafa amri." Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu akan menimpa orang-orang yang menyelisih perintahku. Allah juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW khawatir akan ditimpa oleh suatu fitnah atau suatu azab yang amat pedih. Namun terjadi kesilangan pendapat di antara ulama. Apakah kalau dia mendahului imam, salatnya batal ataukah tetap sah? Setelah kesepakatan mereka bahwa itu perbuatan yang haram, bahwa itu merupakan salah satu dari dosa besar. Hanya saja mereka khilaf apakah sampai membatalkan salat ataukah tidak. Mayoritas ulama berpendapat tidak. Sebagian mereka di antara Imam Ahmad, salah satu dari imam 4 mazhab, beliau berpendapat batal. Ya, beliau berpendapat batal, maka kalau dia melihat kuat pendapat tersebut berarti dia harus mengulangi salatnya dari awal karena sudah batal. Jelas ya? Kemudian pergerakan makmum bersama imam itu ada 4. 1 yang benar, 3-nya keliru. Ya. Yang pertama, ya, mendahului imam. Ini keliru, ini namanya musabaqah. Ya. Yang kedua, ya, terlambat mengikuti imam. Ini juga keliru. Nanti akan kita lewati hadisnya. Karena makmum diperintahkan untuk mengiringi imam, untuk segera mengikuti imam. Ya, imam udah sujud, sebagian orang masih ruku. Ya, dia kira itu bentuk kesempurnaan. Dia panjang-panjangkan doa ruku. Ya, sampai ketika imam sudah sujud dia masih ruku. Ini juga keliru. Yang ketiga, al-iqtiran, bareng dengan gerakan imam. Ini juga keliru. Yang benar adalah yang keempat, al-mutaba'ah, mengikuti imam. Maka pergerakan makmum bersama imam itu ada 4. 1 yang benar, 3-nya keliru. Yang keliru mendahului. Yang keliru juga yang kedua adalah terlambat mengikuti gerakan imam. Kekeliruan yang ketiga dalam pergerakan seorang makmum bersama imam adalah bareng dengan gerakan imam. Yang benar adalah mutaba'atul imam, mengikuti imam. Tidak lama setelah imam turun, dia pun langsung turun. Tidak lama setelah imam bertakbir, dia pun langsung bertakbir. Nah, dan kata sebagian ulama, terkadang orang yang suka mendahului imam itu sudah menjadi penyakit bagi dia. Setiap kali dia sholat berjamaah selalu mendahului imam. Dan memang ada orang-orang yang seperti ini, ya. Maka apa obatnya? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada obat untuk orang yang seperti ini kecuali satu. Apa itu? Yaitu agar dia mengingat bahwa walaupun dia mendahului imam, tetap saja dia tidak bisa keluar dari sholat kalau imam belum salam. Ya kan? Sekarang apa manfaat seorang makmum mendahului imam dalam sholat? Apakah dengan dia mendahului imam dalam sholat, gerakan sholat, dia bisa keluar dari sholat kalau imam belum selesai? Kan tetap juga tidak. Maka ini obatnya kata Ibnu Hajar, agar dia mengingat bahwa dia tidak akan bisa keluar dari sholat kalau imamnya belum selesai. Nah, wallahu ta'ala alam.